Halo, selamat datang. Selamat berjumpa kembali dengan kami Aya Novel Fast Story. Selamat mendengarkan. 4415, berdarah dingin dan kejam, sayangi burung merakmu. Segera, Sohan dan kelompoknya memasuki lembah. Mereka di sini. Kaisar Iblis Harewut merendahkan suaranya dan menatap Sohan dengan waspada. Aura di tubuh Sohan sangat kuat, mencapai tingkat alam sejati. Saat Alexis melihat Sohan lagi, jantungnya berdegup kencang. Dibandingkan dengan yang terakhir kali, Sohan memang jauh lebih kuat, tetapi kondisi jiwanya bahkan lebih gila, bahkan Kaisar Dewa Penjara Surgawi ditelannya. Alexis yakin jika dia lari, dia pasti akan ditelan oleh Sohan. Sohan telah benar-benar hilang akal dan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, Alexis, Kaisar Iblis Harewut, dan Partha semuanya bersembunyi di hutan dan tidak keluar. Sohan membawa orang masuk, melewati ketiganya, tetapi tidak menemukan keberadaan mereka. Di bawah selubung kabut dan hujan, ketiganya tampak menjadi asap, berlama-lama di hutan, dan orang luar tidak bisa melihat bayangan sedikit pun. Sohan buru-buru datang ke tempat di mana patung batu gadis surgawi berada. Dia melihat bahwa patung batu itu telah hancur, dan ada beberapa salju yang berterbangan dan bilah tajam berserakan di sekitarnya, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat marah. Siapa itu, berani terlalu berbuat, keluar dari sini. Sohan melihat sekeliling dan meraung liar, dengan paksaan dari seorang kultivator dunia nyata dalam suaranya, yang menggerakkan hati orang-orang. Alexis dan Kaisar Iblis masih stabil dan secara alami tidak terpengaruh, tetapi suasana hati Partha sedikit lebih buruk, dia terguncang saat ini, matanya hilang, dan dia ingin keluar. Jangan keluar. Wajah Kaisar Iblis Harewut tenggelam, dan dia buru-buru meraih lengan Partha. Saudara Kaisar Iblis, maaf. Partha terbangun seperti mimpi, kaget dengan keringat dingin. Seorang penguasa dunia nyata, bahkan suaranya dapat mengejutkan orang, mengganggu pikiran orang, Anda bisa membayangkan betapa menakutkannya. Sohan meraung seperti orang gila, tetapi Alexis dan keduanya bersembunyi dalam-dalam dan tidak mengekspos. Tuan Sohan, musuh mungkin telah melarikan diri. Patung batu Dewi ini hanya penyamaran, 10.000 benang cinta bencana masih ada, Tuan Sohan jangan khawatir. Tuan Sohan memiliki kekuatan supernatural, mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk memotong benang cinta hari ini? Sekelompok orang berbicara, dan beberapa orang menyarankan agar Sohan memotong benang cinta. Bagaimanapun, penampilan gila Sohan ditakuti oleh semua orang. Hanya dengan membiarkan dia memotong benang cintanya dia bisa memiliki kesempatan untuk kembali normal. Juga, saya telah melangkah ke dunia nyata, yang cukup untuk menembus emosi. Sohan mengangkat tangannya, dan 99 bilah salju terbang tersebar di tanah, memantul seperti secara spiritual, dan menari lapis demi lapis di sekitar tubuhnya. Sang Dewi tiba, cintanya tergerak, Kaisar. Pada saat berikutnya, Sohan berteriak dengan keras, dan mengucapkan mantranya. Keroncongan. Tebing di dekatnya berguncang dengan keras, sepotong batu terguling, dan sebuah patung besar muncul. Patung ini tingginya 100 kaki. Ini adalah keindahan yang luar biasa dan indah. Itu adalah seorang dewi. Ternyata pahatan batu sang dewi sebenarnya tersembunyi di tebing. Hanya murid inti pendopo penjara yang mengetahui cara membuka pahatan batu tersebut. Jadi ini patung dewi. Alexis kaget saat melihat patung batu itu. Seluruh patung batu menjulang tinggi, dan mengandung aura yang luar biasa, seperti api seperti penjara, mengejutkan pikiran orang. Di bawah paksaan patung batu dewi, semua yang kuat di paviliun roh penjara berlutut dengan wajah penuh hormat. Alexis, Kaisar Iblis Harewut, dan Partha juga merasakan tekanan dari langit, seolah-olah orang yang menghadap posisi itu, jantungnya berdegup kencang, hampir meledak. Air suci mata air kuning, jaga. Alexis buru-buru melepaskan untaian air suci dari mata air kuning dan meleleh menjadi hujan berkabut menutupi langit. Tekanan yang dibawa oleh patung batu perempuan hari itu sedikit melemah. Mereka berjauhan, dan keduanya berada di bawah tekanan yang begitu besar, dan Sohan sedang berdiri di bawah patung batu. Bisa dibayangkan betapa menakutkan tekanan yang dia alami.
Jim asal kayu hijau, kunci mengantuk. Fitur wajah Sohan terdistorsi, wajahnya sangat mengerikan, dan jimat asal kayu hijau dikorbankan, dan untaian rumput hijau dan pepohonan terus menyebar. Berderak, berderak, berderak. Tiba-tiba, tanaman merambat dan duri, seperti ular piton, tumbuh dari tanah dan naik di sepanjang tubuh patung batu dewi. Dalam sekejap, seluruh patung batu itu benar-benar tertutup oleh tanaman merambat, duri, dan lumut yang tak terhitung jumlahnya. Paksaan pada patung batu juga sangat berkurang. Mata Sohan tajam. Walaupun dia benar-benar tersesat, naluri bertarungnya masih ada. Sebelum memutuskan benang cinta, dia terlebih dahulu melemahkan tekanan benang cinta. Metodenya sangat tegas dan sederhana. Maha tinggi, mendominasi pedang. Setelah melakukan semua ini, Sohan memutuskan untuk memulai. Cahaya sang dewa yang megah dan khusyuk terus berdesir di belakang pikiran Sohan, tetapi untaian energi iblis meledak di tubuhnya. Dia benar-benar menjelma sebagai dewa iblis, matanya melotot, iblis mungkin seperti penjara, dan dengan lambaian tangannya yang besar, 99 bilah salju terbang ditembakkan, dan dewa serta iblis melonjak. Energi pedang menembus kehampaan, dan tanpa diduga muncul penglihatan menakjubkan dari nyanyian suci dewa surgawi dan pemujaan 10.000 iblis. 99 bilah tajam menebas patung batu gadis surgawi. Kultivator penjara surgawi hadir dan ketiganya, merasakan aura pedang yang mengejutkan dari auman dewa dan iblis, dan mereka semua tampak terkejut. Aura alam sejati sangat kuat. Pedang Sohan yang dipotong dengan satu tangan tidak mungkin dilawan oleh manusia, dan dia berguling ke arah ukiran batu dan jatuh. Kemauan, kegilaan, tekad, dan seni bela diri Sohan diintegrasikan ke dalam sayatan pedang ini. Apakah itu ketajaman dangkal atau tingkat kerusakan yang dalam, 99 bilah salju terbang ini telah mencapai puncaknya. Perubahan jalan, jika langit senti jiwa, langit juga tua. Melihat bahwa Sohan akan menghancurkan pahatan batu dan benar-benar memotong benang cinta, tetapi pada saat ini, ada suara yang sangat tua dari langit. Mereka melihat burung merak muncul di langit. Burung merak ini mengeluarkan suara yang keras dan tua di tenggorokannya, terus-menerus menyerang roh orang. Berdarah dingin dan kejam, merak cinta. Mata Alexis menyusut, hanya untuk merasakan kepalanya bersenandung, dan jiwanya juga terpengaruh. Burung merak bercokol di langit adalah merak cinta kejam berdarah dingin, di bawah Kaisar Hibler. Burung merak cinta adalah yang terbaik dalam teknik pengendalian pikiran, bahkan jika berada di langit, itu akan menjadi emosional dan kemudian menjadi tua bahkan jika itu dipengaruhi oleh dampak spiritual dari burung merak cinta. Disebut demikian jika langit adalah cinta dan langit juga tua. Jimat asal tanah, jaga. Alexis buru-buru mengorbankan jimat asal tanah untuk melindungi roh dirinya, Kaisar Iblis Harewut dan Parta. Kejutan jiwa burung merak cinta tidak ditujukan padanya, tapi dia terpengaruh, dan dia merasa pikirannya bergoyang, bisa dibayangkan betapa hebatnya fluktuasi jiwa ini. Sohan menghadapi benturan, dan jiwanya terkejut, 99 bilah tajam semuanya roboh dan jatuh ke tanah. Kultivator penjara surgawi di sekitarnya semua pusing, terhuyung, dan hampir jatuh. Begitu burung merak cinta muncul, itu berdampak pada penonton dengan pemaksaan jiwa yang kuat, dan itu sangat sengit. Bab 4416. Bagaimana cara mencocokkan? Merak cinta, ini sebenarnya tubuh asli. Alexis menatap burung merak cinta, terkejut menemukan bahwa pihak lain sebenarnya adalah tubuh asli, bukan avatar. Jelas, untuk terlibat dalam benang cinta, Hibler melepaskan paksa merak cinta, dan membayar harga yang mahal. Alexis jelas merasa bahwa nafas kehidupan burung merak cinta sangat lemah, bahkan jika di permukaan tampak megah, tidak akan bertahan selama 3 hari. Tidak, seharusnya ada orang lain lagi, bukan hanya dia. Alexis samar-samar menangkap jejak bahaya. Seharusnya ada lebih dari satu pengunjung dari Istana Monde, tetapi sekarang, hanya burung merak cinta yang muncul, dan yang lainnya disembunyikan. Sialan dari Istana Monde, apakah Anda berani menghentikan saya untuk memotong cinta? Mata Sohan pecah, dan jiwanya yang sudah gila terkejut saat ini dan menjadi lebih gila lagi, matanya penuh dengan haus darah dan pembunuh.
Terlalu banyak cinta, istana mondemu menjadi mewah, keluar dari sini. Burung merak cinta berkokok ke langit, mengepakkan sayapnya, dan angin kencang bertiup, membuat Sohan kembali lagi dan lagi. Pada saat yang sama, dia mengayunkan cakar meraknya dan memukul patung batu sang dewi secara langsung, untuk menghancurkannya dengan tangannya sendiri dan memotong benang cintanya. Sekarang setelah roh Sohan sedang diserang, inilah saat yang tepat baginya untuk bertindak. Maha tanpa batas, penjaga pikiran. Namun, di mata Sohan, dua cahaya dewa tiba-tiba muncul. Kedua titik cahaya dewa ini, seperti pelindung dewa suci surga, Raja Arhat, yang turun dari naga dan harimau, tiba-tiba memblokir dampak spiritual dari burung merak cinta. Sohan menelan cahaya dewa, yang dijaga oleh dewa kuno, tidak peduli seberapa besar dampak jiwa dari burung merak cinta, itu tidak akan menyakitinya. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, mata burung merak cinta tiba-tiba berubah. Pedang salju, bunuh. Sohan menarik napas, melambaikan tangannya, dan 99 pedang terbang dan bilah tajam memantul dari tanah lagi, mendesis, menebas ke langit, dan membunuh merak dengan ganas. Tuan Suyanto, lakukan. Burung merak cinta mendesis keras, dan buru-buru mengibarkan sayapnya ke langit, menghindari pemenggalan pedang, tapi pedang salju mengejarnya dan hendak memotongnya berkeping-keping. Baik. Wajah Sohan berkedut sedikit, dan tiba-tiba dia menangkap aura pembunuh yang tajam di belakangnya. Sohan melihat seorang gangster dengan topi di kepala dan wajah penuh sampah, memegang pisau di tangannya, seperti hantu, tiba-tiba muncul dari kehampaan, naga dan harimau meraung dengan ujung yang sangat ganas, dan langsung menikam Sohan. Sohan ingin menghindar, tapi cahaya putih yang sangat terang tiba-tiba muncul di depan matanya, yang membuat matanya sakit. Dengan dampak cahaya putih, gangster itu seperti bambu yang rusak, menusuk punggung Sohan dengan pisau, dari bagian depan dadanya menembus langsung ke jantungnya. Merayu. Cahaya putih menghilang, dan jimat ajaib muncul. Ternyata itu sumber cahaya. Dukun sunat arena ini secara alami adalah Suyanto, pisau naga dan harimau. Dia menghancurkan dengan satu tusukan, dan, dalam hubungannya dengan jimat asal cahaya, menembus hati Sohan dalam satu gerakan. Nafas Sohan tiba-tiba jatuh. 99 pedang salju tajam di langit, semuanya merintih dan jatuh. Hahaha, Tuan Suyanto, cepat potong benang cintanya. Burung merak cinta melarikan diri dari kematian, tidak bisa menahan tawa ke langit, mendesak Suyanto untuk melakukannya. Sekarang Sohan telah dianggap mati, roh dari banyak pasukan penjara surgawi telah terkejut dan kehilangan keefektifan pertempuran mereka. Dan Kaisar Dewa Penjara Surgawi legendaris, yang jiwanya ditelan, tubuhnya diremajakan, dan dia tidak berani muncul. Ini situasi yang luar biasa. Selama benang cinta terputus, tugas yang diperintahkan oleh Hibler selesai. Awalnya, Suyanto dan burung merak cinta bertekad untuk mati. Tapi sekarang, penjara surgawi telah berubah begitu banyak sehingga Kaisar Dewa Penjara Surgawi telah terpukul dengan keras, dan di bawah hilang jiwanya, bahkan ada bahaya menjadi sia-sia, tidak ada yang bisa menghentikan mereka lagi. Mereka mungkin memiliki kesempatan untuk kembali ke Istana Monde hidup-hidup. Bentak. Suyanto mencabut pisau panjang dari tubuh Sohan, lubang darah yang mengerikan muncul di hati Sohan, darah menyembur, dan tubuhnya hancur. Suyanto mendengus, terlepas dari Sohan yang sekarat, semangat juang muncul di matanya, melihat patung Dewi di depan, dan ingin memotongnya. Anda ingin memotong benang cinta, apakah Anda sudah bertanya kepada saya? Tetapi pada saat ini, sebuah tangan besar meraih bahunya. Wajah yang sangat mengerikan muncul di sampingnya. Itu adalah Sohan. Wajah Sohan ditutupi dengan bintik-bintik ajaib, taringnya terbuka, dan matanya penuh dengan mata merah, dia benar-benar terpesona dan tampak menakutkan, seperti dewa iblis yang merangkak keluar dari neraka. Bukankah kamu sudah mati? Suyanto ketakutan saat melihat adegan ini, dia dengan jelas menusuk hati Sohan barusan, tapi sekarang, Sohan telah kembali ke penampilannya yang gagah. Siapa bilang aku mati? Sohan menyeringai, meminta jimat asal kayu hijau, dan untaian tumbuhan terus menyehatkan darah hidupnya. Lubang darah di hatinya sudah sembuh total, dan seluruh tubuhnya kembali.
Apa? Suyanto terkejut, dan dia tidak menyangka Sohan memiliki jimat asal kayu hijau. Jimat asal kayu hijau memiliki aura tumbuh-tumbuhan yang kuat dan memiliki efek penyembuhan yang sangat kuat. Selain itu, jimat asal kayu hijau ini jelas telah ditempa oleh Kaisar Dewa Penjara Surgawi, dan memiliki efek penyembuhan yang lebih baik. Bisa menyembuhkan. Meskipun aku tidak tahu asal-usulmu, tapi kecuali kamu menghancurkan tubuhku berkeping-keping, dan ingin membunuhku. Mata Sohan penuh dengan cahaya yang ganas, dan dia tiba-tiba menebas perut bagian bawah Suyanto. Sumber cahaya, ubah perisainya. Mata Suyanto terkondensasi. Setelah shock, dia dengan cepat menjadi tenang dan menyaksikan pedang panjang Sohan menusuk, buru-buru mendesak jimat asal cahaya, mengubah jadi pertahanan, dan memblokirnya. Klik. Dengan pedang gila, Sohan langsung menembus perisai cahaya. Engah. Meskipun Suyanto dijaga oleh perlindungan cahaya, dia masih diserang oleh jejak aura pedang, menyemburkan darah di tempat. Celah kekuatan terlalu besar. Sohan adalah seorang kultivator alam sejati, dan dalam keadaan gila, auranya sangat ganas, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Suyanto cukup malu, jadi dia terbang ke punggung burung merak cinta. Tuan Sohan perkasa. Pada saat ini, banyak kultivator penjara surgawi juga mendapatkan kembali semangat mereka. Melihat penampilan Sohan yang perkasa, mereka bersorak dan bersorak. Baik Suyanto dan burung merak cinta memiliki wajah yang sangat jelek. Tuan Suyanto, monster ini sangat kuat, bagaimana saya bisa bersaing? Burung merak cinta hanya merasa sangat tidak berdaya, dan berpikir bahwa Kaisar Dewa Penjara Surgawi sedang menurun, dan mereka memiliki kesempatan untuk memotong benang cinta. Tapi tak disangka, kebangkitan Sohan seperti mimpi buruk, menghalangi langkah mereka berdua. Untuk rencana hari ini, hanya satu kematian yang bisa menyelesaikan tugas Tuan Hibler. Ada jejak tekad di mata Suyanto. Memang begitu, Tuan Suyanto, kita akan bertemu denganmu lagi di kehidupan selanjutnya. Di mata burung merak cinta, sinar peperangan juga menyala. Sebelum berangkat, dia siap untuk mati, tetapi sekarang setelah kematian mendekat, dia menemukan bahwa kematian sangat berat dan tubuhnya gemetar. Tetapi bagaimanapun juga, untuk menyelesaikan misi Hibler, dia tidak akan mundur. Bab 4417. Darah Pemimpin. Ada pemahaman diam-diam. Suyanto terbang, menghunus pedangnya dan menebas ke arah patung batu gadis surgawi. Dan burung merak cinta melebarkan sayapnya dan pergi ke Sohan untuk membunuh. Dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu bagi Suyanto. Di bawah penutup burung merak cinta, pedang Suyanto bergegas menuju patung gadis surgawi. Selama patung batu ini dihancurkan, dia benar-benar bisa memotong benang cinta. Berani terlibat dengan benang cinta dan ingin mati. Sohan memiliki wajah yang mengerikan, dan dengan lambaian telapak tangannya, 99 bilah tajam salju memantul dan menggulung Suyanto seperti hujan lebat. Lawanmu adalah aku. Burung merak cinta melebarkan sayapnya dan terbang, dengan tangisan panjang di tenggorokannya, dan teriakan itu menembus awan dan batu retak, sangat tajam, mengguncang roh orang-orang dengan keras. Semua kultivator penjara surgawi di antara penonton, di bawah pengaruh gelombang suara spiritual burung merak cinta, kepala mereka pusing dan tubuh mereka gemetar. Namun, mata Sohan berdebar-debar dengan nyala api dewa, seperti dewa kuno yang membakar cahaya, dan dia tidak terpengaruh oleh sihir spiritual. Cahaya maha tinggi memiliki efek menjaga pikiran dan melawan guncangan jiwa. Tatapan burung merak cinta tiba-tiba berubah, dan sebagai upaya terakhir, dia harus mengandalkan tubuhnya untuk secara paksa memblokir serangan Sohan. Engah, engah, engah. 99 pedang terbang menikam tubuh meraknya dengan parah. Tiba-tiba, sehelai bulu hijau, bercampur darah, terciprat ke sekeliling, membuat berantakan. Burung merak cinta segera terluka parah. Bisakah kamu menghentikannya? Sohan mendengus, mencabut pedang panjang, dan memotong energi iblis yang mendominasi seperti semburan langit. Kekejaman pedang ini menyelimuti burung merak cinta dan Suyanto. Selama pedang ditebas, orang ini akan mati tanpa keraguan. Metode penguburan jiwa iblis hati, bunuh. Pada saat itu, burung merak cinta tiba-tiba mengucapkan kebenaran,
dan bulu-bulu meledak, dan setiap bulu membawa roh iblis yang aneh. Dikelilingi oleh aura iblis ini, bulu-bulu merak hijau itu berubah menjadi hitam aneh pada saat ini, dan angin menderu-deru dan para hantu menangis. Metode penguburan jiwa iblis hati. Apa hubunganmu dengan penguasa iblis hati? Sohan terkejut, dan hanya merasa bahwa potongan bulu ini lebih kuat dari pedang, dan dia menebas di udara. Iblis di dalam hatinya sangat kuat. Apa? Kultivator penjara surgawi berdiri di tanah tiba-tiba berteriak. Di bawah penutup bulu burung iblis hati, penghalang iblis hati mereka benar-benar terhubung, satu demi satu membunuh kejahatan, semua jenis ilusi jiwa muncul di benak mereka, melolong kesakitan, tangan mereka meraih diri mereka sendiri, merobek potongan daging, bahkan tulangnya keluar, itu sangat menakutkan. Jelas, mereka semua diserang dan dibunuh oleh iblis hati dan langsung mati. Burung merak cinta penuh dengan api, dan di bawah serangan balik dari iblis hati, dia juga terkena dampak parah, dan darahnya terus-menerus dikonsumsi. Metode penguburan roh ini diajarkan kepadanya oleh Kaisar Hibler. Faktanya, Hibler ingin mengajarkan pedang mantra iblis hati, tapi sayangnya, jika dia ingin berlatih pedang mantra iblis hati, dia harus memiliki pikiran yang jernih dan tidak bisa memiliki iblis hati. Kondisinya sangat keras. Oleh karena itu, melihat seluruh istana Monde, hanya Kaisar Hibler yang dapat berlatih pedang kutukan besar iblis hati, dan tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk berlatih. Dalam keputusasaan, Hibler harus membuat beberapa perubahan, dan menciptakan metode penguburan jiwa berdasarkan makna mendalam dari pedang kutukan besar dari iblis hati. Metode penguburan jiwa iblis hati ini benar-benar lebih rendah dari pedang kutukan iblis hati asli. Pedang kutukan iblis hati yang sebenarnya tidak membunuh, tidak ternoda darah, sangat murni, dan itu adalah pedang yang sangat murni. Tetapi metode penguburan jiwa iblis hati ini, tetapi dengan aura pembunuh yang mengerikan, tajam dan tajam, pada pandangan pertama itu adalah bagian luar dari roh iblis, tanpa aura tak tertandingi dari pedang kutukan besar iblis hati. Berdengung. Kepala Sohan mendengung, dan energi pedang yang mendominasi tiba-tiba runtuh. Di dalam hatinya, iblis yang mengerikan pecah. Menelan hantu jiwa Kaisar Dewa kemarin, dosa ini diperbesar secara tak terbatas. Aku membunuh Kaisar Dewa-Dewa, aku harus mati. Sohan berlutut di tanah, wajahnya penuh kesakitan, terlihat jelas bahwa iblis hatinya telah benar-benar meletus, dan cahaya-cahaya yang menyala serta cahaya dewa di matanya langsung padam. Meskipun metode penguburan jiwa iblis hati ini bukanlah pedang kutukan besar iblis hati yang otentik, itu sudah cukup untuk menangani Sohan dalam keadaan gila. Tuan Suyanto, saya akan mengandalkan Anda selanjutnya. Perubahan nada burung merak cinta, di bawah api yang membakar iblis hati, tubuhnya berderak dan dengan cepat berubah menjadi hitam. Keadaan pikirannya jauh lebih tidak murni dibandingkan Hibler. Dia juga memiliki hati iblis. Jika hati salah, pedang itu jahat. Oleh karena itu, dia akan menderita serangan balik yang mengerikan ketika dia menggunakan metode penguburan jiwa iblis hati, dan kerusakan yang dia derita bahkan lebih serius daripada Sohan. Di dunia ini, hanya Kaisar Hibler yang mampu menahan iblis hati dan membunuh orang dengan mengandalkan iblis hati. Orang lain, bahkan jika mereka menumbuhkan sedikit bulu iblis hati, berada dalam bahaya serangan balik. Sekarang burung merak cinta telah menderita serangan balasan yang serius, dan seluruh tubuh dan jiwa secara spontan tersulut, semua bulu terbakar, semua daging dan darah terbakar, dan itu menjadi kokas, jatuh dari langit dan benar-benar jatuh. Tuan Merak. Ketika Suyanto melihat kematian burung merak cinta, wajahnya langsung tergerak. Namun, berkat burung merak cinta, semua kultivator penjara surgawi, semuanya dikelilingi oleh iblis, berteriak kesakitan, saling membunuh, dan bahkan merobek tubuh mereka sendiri menjadi beberapa bagian, membuat mereka menjadi mayat yang hancur. Dalam sekejap, kultivator penjara surgawi yang dibawa oleh Sohan semuanya mati. Adapun Sohan, iblisnya juga pecah, berlutut kesakitan, memegangi kepalanya dengan erat. Suyanto memandangi penonton, dia adalah satu-satunya yang tersisa, dan tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Ambisi Tuan Hibler akan terpenuhi olehku. Suyanto menarik napas dalam-dalam,
dan tubuhnya penuh dengan cahaya spiritual, dan cahayanya bersinar, mengembangkan atmosfer naga dan harimau berlari. Dia adalah inkarnasi dari pedang naga dan harimau. Pada saat ini, semua nafasnya dilepaskan, bilah tajam di tangannya meledak, setetes darah menetes dari ujung jarinya, bilahnya berlumuran darah, dan naga dan harimau itu mengaum dan menelan ribuan mil. Tetesan darah ini adalah darah para atasan. Saat itu, atasan melemparkan 10 senjata asal dan meninggalkan setetes darah, yang ada di pedang harimau naga. Pada saat ini, Suyanto memaksakan setetes darah ini dan menyekanya di pedangnya. Pedangnya segera memiliki aura superior. Yang lain memotong cinta mereka selamanya. Tetapi dia bisa. Dengan bantuan setetes darah super ini, dia bisa menghancurkan cintanya ke seluruh dunia. Alexis, Kaisar Iblis Harewut, dan Partha telah bersembunyi di kegelapan tanpa muncul, menyaksikan pertempuran itu tanpa suara. Situasi pertempuran berubah terlalu cepat. Tidak ada yang mengira burung merak cinta benar-benar melepaskan iblis hati, membunuh semua kultivator penjara surgawi dalam satu gerakan, berhasil mengejutkan Sohan, dan bahkan ketiganya juga terpengaruh. Untungnya, Alexis merespon dengan cepat dan menggunakan jimat asal tanah pada waktunya untuk memblokir serangan iblis hati. Metode penguburan jiwa iblis hati ini bukanlah pedang kutukan besar iblis hati yang sebenarnya, sehingga dapat dengan mudah dilawan dengan jimat asal emu. Tapi kerusakan yang disebabkan oleh metode penguburan jiwa dari iblis hati benar-benar mengejutkan Alexis. Kultivator penjara surgawi di bawah komando Sohan semuanya kuat, dan bahkan Alexis akan merasa licik jika mereka berhadapan satu sama lain.